kita memasuki terminal keempat, namanya alam kubur. Ya. Di alam kubur ini kita kembali lagi menjadi seperti di alam arwah dan di alam rahim, yaitu tidak berdaya. Kita nggak punya kemampuan apa-apa di alam kubur. Kita terima aja. Dan kita akan menerima sesuatu berbanding lurus dengan apa yang kita kerjakan di dunia. Kalau yang kita kerjakan jalan iman, jalan ketakwaan, maka di alam kubur kita banyak merasakan kenikmatan. Tapi kalau yang kita pilih jalan kejahatan, jalan kekufuran, ya di alam kuburnya yang dialami adalah siksaan. Karena cuman itu aja dua pilihannya. Orang tinggal di alam kubur atau mengalami nikmat kubur atau mengalami siksa kubur. Dan seorang sahabat yaitu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an pernah suatu hari dilihat oleh beberapa sahabat berada di atas makam seseorang di sebuah areal pemakaman, sedang menangis terseduh-seduh sampai jenggotnya basah kuyup, ya. Nah, sahabat-sahabat ini majlisul buka, majelis orang yang bertangis-tangisan. Ya, karena Nabi itu kalau menggambarkan surga, menggambarkan neraka itu benar-benar penggambaran yang penuh penghayatan, dan itu mempengaruhi hati para sahabat, ya. Kami lihat engkau menangis juga di majlisul bukanya Rasul, tetapi nggak pernah kami melihat engkau menangis seperti ini. Apa yang terjadi wahai Sayyidina Utsman? Akhirnya kata Utsman, innal qabra awalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya alam kubur adalah terminal pertama dari terminal-terminal alam kehidupan akhirat, ya. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru min. Apabila seseorang di dalam alam kuburnya merasakan keselamatan, kenikmatan, maka setelah alam kubur itu terminal-terminal berikutnya akan lebih mudah. Begitu. Tapi sebaliknya, wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu min. Sebaliknya, bila dia tidak selamat darinya, jadi di alam kuburnya dia merasakan siksaan, azab, ya kan? Maka sesudahnya terminal-terminal berikutnya lebih sulit lagi. Gitu. Jadi itu yang membuat Utsman menangis sedemikian rupa. Bahkan kemudian Utsman mengutip sabda Nabi yang mengatakan, "Ma ra'aitu manzaran qat illa al-qabru afdahu min." Aku tidak pernah melihat suatu tempat yang lebih mengerikan daripada pekuburan. Ya, maksudnya apa? Maksudnya tempat itu adalah tempat banyak orang mengalami siksaan. Ya, nauzubillahi min dzalik, ya. Dan alhamdulillah kita pernah didoakan oleh Nabi agar umatnya berhak mendengar suara-suara di bawah tanah, tetapi ternyata nggak dikabulkan sama Allah Ta'ala. Kata Nabi, ya Allah tidak mengabulkan karena khawatir tidak ada seorang muslim pun mau mengurus jenazah saudara muslimnya kalau seandainya kita bisa mendengar suara di bawah tanah, ya. Karena suaranya itu mengerikan, Pak. Suara orang-orang yang sedang kesakitan, teriak sejadi-jadinya karena siksaan yang dialaminya di alam kubur, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita semua akan masuk ke terminal keempat ini, ya. Kemarin ada kawan saya, tetangga sekaligus juga kawan dari tahun 80-an, ya, dipanggil Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia sudah pindah terminal. Saya masih di terminal 3, dia sudah di terminal keempat. Kita nggak tahu jadwal kita pindah terminal ini kapan. Tapi yang pasti, ya, kematian itu hak, ya, benar adanya, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, di alam kubur ini manusia atau penghuninya cuma mengalami dua kemungkinan. Mereka-mereka yang merasakan kenikmatan alam kubur, mereka akan diperlihatkan setiap pagi dan sore calon tempat tinggalnya di surga. Lengkap rumahnya dengan isinya berupa perabot maupun berupa penghuninya, yaitu keluarga dia yang sama-sama dengan dia beriman tentunya, ya. Nah, pemandangan itu dia tahu ini pemandangan tempat tinggalnya kelak di akhirat nanti di surga. Dan dia ingin sekali untuk ke situ sesegera mungkin. Cuman dia tahu bahwa ada penghalang antara dirinya dengan tempat itu. Penghalangnya itu adalah peristiwa kiamat. Gitu. Kalau kiamat belum terjadi nggak mungkin bisa ke sana. Maka si penghuni yang merasakan nikmat kubur setiap pagi dan sore diperlihatkan gambaran tadi, dia doanya cuma satu, Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Ya Rabbku, segerakanlah datangnya hari kiamat agar aku bisa berkumpul dengan keluargaku dan hartaku. Masya Allah, ya. Sebaliknya mereka-mereka yang mengalami siksa kubur, setiap pagi dan petang diperlihatkan tempat tinggalnya kelak di neraka. Dan dia sangat ngeri ngelihatnya, dan dia tahu itu tempat tinggal dia nantinya. Dan dia tahu juga antara dia dengan tempat itu ada pembatas, yaitu peristiwa kiamat. Maka doa dia cuma menanamkan dalam diri kita keyakinan akan hal-hal seperti ini.
Ya, diantaranya di dalam doa panjang itu ada kalimat antal haqqu, wahai Allah engkaulah yang maha benar. Antal haqqu wa wa'dukal haqqu, janjimu benar. Wa qauluka haqqun, ucapan-ucapanmu itu benar. Wal jannatu haqqun, surga itu benar. Wan naru haqqun, neraka itu benar adanya. Ya, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun, was sa'atu haqqun, ya kan, Nabi Muhammad itu benar adanya, kiamat itu benar adanya. Nah, dengan kita mengucapkan ini, Pak, ya, diharapkan ini menjadi mental kita menjadi demikian, siap menghadapinya, dan bahkan kita mudah-mudahan dengan demikian nanti di alam kubur kita termasuk yang berdoa ingin segera kiamat terjadi, begitu ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, itu terminal keempat ya. Seseorang berada di alam kubur sampai kapan? Ya sampai masuk ke terminal kelima. Terminal kelima itu peristiwa kiamat ya.